Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pelaku maksiat dapat hidayah melalui anaknya yang bisu dan tuli. Saya seorang pria berumur 37 tahun. Saya sudah menikah dan dikaruniai anak. Salah satunya Marwan yang berusia 7 tahun. Allah memberinya kekurangan berupa tuli dan bisu. Meski demikian, sungguh dia telah disusui keimanan dari air susu wanita yang beriman dan seorang penghafal Al-Quran. Meski istri saya orang yang beriman, saya sudah melakukan banyak hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan dosa-dosa besar. Sholat saja saya jarang. Saya melakukan sholat berjamaah kecuali kalau ada acara-acara tertentu sebagai bentuk simpatik atau menarik perhatian terhadap orang lain. Terus terang, teman saya kebanyakan kurang baik dan para pesulap. Mungkin karena itu syaitan selalu bersama saya dalam setiap waktu. Suatu malam saya dan Marwan sedang di rumah. Kala itu bertempatan sholat maghrib. Saya sedang merencanakan pergi bersama teman-teman. Namun tiba-tiba anak saya, Marwan, memberi isyarat bahasa tubuh yang hanya saya dan dia mengerti. Kira-kira isyaratnya kala itu begini, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak sholat?" Kemudian dia mulai mengangkat tangannya ke langit dan mengancam saya dengan maksud menunjukkan isyarat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya. Saya jadi kaget dan terharu dengan perkataannya, dan mulailah anak saya menangis di depan saya. Saya berusaha menariknya, namun rupanya dia kabur. Beberapa saat kemudian, dia menuju keran dan mengambil wudhu. Ia sholat di depan saya. Usai sholat, dia berdiri dan mengambil mushaf Al-Quran, meletakkannya di depannya dan membolak-balikan kertasnya, lalu meletakkan jarinya tepat pada surat Maryam, yang artinya, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku, Ibrahim, khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab oleh Yang Maha Pengasih, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan." Quran Surat Maryam ayat 45. Melihat kejadian itu, saya tak kuasa menangis dalam waktu yang cukup lama. Lalu dia berdiri dan menghapus air mata saya sambil tak lupa mencium kepala dan tangan saya sambil berkata, dengan bahasa isyarat, kira-kira artinya, "Sholatlah wahai bapakku, sebelum kamu diletakkan di tanah dan menjadi jaminan azab." Demi Allah yang Maha Besar, saya dalam keadaan bingung atau hilang akal dan takut. Sungguh tidak ada orang satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya segera menghidupkan lampu-lampu rumah semuanya sambil ia mengikutiku dari kamar ke kamar dengan melihatku penuh dengan keheranan. "Tinggalkanlah lampu-lampu itu, mari kita pergi ke masjid." Maksudnya Masjid Nabawi yang mulia. "Tidak, kita akan pergi ke masjid yang ada di dekat rumah kita saja." Begitu kataku. Ia pun menolak ajakan saya karena dia hanya ingin pergi ke Masjid Nabawi. Dan akhirnya saya pergi ke sana meski dalam keadaan takut sekali. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di pertengahan sholat, rupanya Marwan mengeluarkan sapu tangan dari kantong saya lalu menghapus air mata saya dengan sapu tangan itu. Usai sholat, saya masih menangis lagi. Marwan kembali menghapus air mata saya sampai-sampai saya duduk berada di Masjid Nabawi 1 jam penuh. Karena kerasnya tangisan saya membuat Marwan mendinginkan suasana. "Sudah Pak, jangan takut," ujarnya. Dan malam itu adalah malam yang mengagumkan bagi saya, di mana saya seolah lahir kembali. Tak lama hadirnya istri saya dan anak-anak saya.
Mereka mulai menangis semuanya, padahal mereka tidak tahu sedikit pun apa yang telah terjadi. Saat itu berkatalah Marwan kepada semua, "Tadi Bapak sholat di Masjidil Haram." Mendengar kabar ini, senanglah istri saya. Akhirnya saya menceritakan semuanya pada istri saya tentang apa yang terjadi antara saya dan Marwan. Dan sungguh, saya telah meninggalkan atau menjauhi teman-teman yang buruk semuanya. Kini saya telah merasakan keimanan, sebagaimana saya juga hidup penuh dengan kebahagiaan, kecintaan, dan saling menyayangi bersama istri dan anak-anak saya. Lebih khusus anak saya, Marwan, yang tuli lagi bisu. Bagaimana tidak, sedangkan saya telah mendapatkan hidayah melalui dia.